Om Swastiastu. Berikut ini saya akan membagikan kepada rekan-rekan terkait dengan praktik segitiga distribusi yang saya lakukan bersama dengan seorang siswa. Ada dua kasus yang akan saya bagikan di sini. Pada kasus pertama itu kasus siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dan pada kasus kedua adalah pada kasus siswa yang terlambat mengerjakan tugas. Terima kasih. Mari kita masuk ke kasus pertama pada siswa yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Selamat pagi, Genten. Selamat pagi, Ustaz. Oke, apakah kabar kamu baik-baik saja hari ini? Lumayan baik. Tadi tidurnya nyenyak di asrama. Nyenyak, Ustaz. Ini saya menyikapi laporan dari tim peduli lingkungan ya. Kenapa saya manggil kamu ke sini? Jadi dari tim peduli lingkungan laporkan bahwa kamu sempat membuang sampah tidak pada tempatnya, keluarnya di depan aula. Nah, terkait dengan hal ini, saya ingin konfirmasi dulu apakah kamu benar melakukan itu? Kemarin, Ustaz? Ya. Iya. Itu terjadi kapan? Jam berapa maksud saya? Itu ketika siang, setelah saya makan siang. Jadi, saya nggak sengaja lewat di sana. Oke, seperti itu ya. Oke, Genten. Nah, sebenarnya itu bukan permasalahan yang sangat besar sih, Genten ya. Jadi beberapa temanmu dan saya sendiri mungkin pernah juga melakukan itu sebelumnya. Tapi kalau menurut kamu sendiri bagaimana, Genten? Kalau menurut saya, Mister, jujur kemarin saya keliru, Mister. Karena saya juga pastinya kemarin tidak sengaja saya buang sampah, dan itu pun diketahui oleh teman saya. Mister, saya mohon maaf, Mister. Oke. Sejauh ini bagaimana keyakinan kamu tentang cara membuang sampah yang baik? Nah, kalau menurut saya, Mister, sebenarnya membuang sampah itu kan harus banget pada tempatnya, Mister, untuk menjaga lingkungan sekolah kita. Nah, jadi ini sangat bagus, dan memang seharusnya kalau ada siswa yang seperti keliru kayak saya kemarin, Mister, memang harus ditindaklanjuti supaya itu tidak terus berlanjut. Oke. Kalau menurut Genten, nah bagaimana pelaksanaan budaya positif pada diri Genten yang terkait dengan pembuangan sampah ini? Kalau saya, di diri saya jujur saja masalah buang sampah itu masih sedikit kurang, Sir. Karena beberapa kali juga saya kadang acuh tak acuh dengan sampah yang berserakan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya akan mencoba untuk selalu menaati semua aturannya, Sir, termasuk membuang sampah pun. Oke. Bagaimana aturan membuang sampah yang sudah disosialisasikan sekolah yang kamu tahu sampai sekarang, Genten? Nah, untuk masalah sosialisasi terkait membuang sampah itu sudah rutin, Sir. Kalau yang saya ketahui dari guru juga, bahkan dari OSIS juga sudah sering saya dengar memberikan pengumuman terkait sampah, pengaturan sampah di sekolah kepada siswa. Jadi saya yakin ini sudah efektif. Hanya saja mungkin ada beberapa siswa yang memang tidak peduli dengan lingkungan gitu. Catat ya, Genten ya. Terkait dengan hal tersebut, kalau dikaitkan dengan budaya sekolah, nah sekarang kan kamu sudah melakukan ini, berarti ya, melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Nah, kalau menurut kamu konsekuensi yang tepat ke depannya itu seperti apa gitu? Kalau saya, Mister, menurut saya pribadi, kalau saya kan jujur saya sudah keliru, Mister. Nah, saya supaya membuat diri saya lebih care lagi terhadap lingkungan, mungkin hal positif yang mungkin bisa saya lakukan itu adalah saya akan mencari tempat-tempat yang sekiranya masih ada banyak sampah. Di sana saya akan mengajak teman-teman saya untuk membersihkan seperti itu, Mister. Oke. Kapan kamu akan melaksanakan itu, betul kira-kira? Kalau memang bisa secepatnya, nanti atau nggak besok. Oke, Genten. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan perbincangan kita hari ini terkait dengan tindakan kamu sebelumnya yang sedikit keliru kalau dihubungkan dengan budaya sekolah, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Saya berharap di kesempatan yang lain kamu bisa bertindak lebih baik lagi. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz.
Oke, rekan-rekan semuanya, kita akan masuk ke kasus kedua, yaitu kasus siswa yang terlambat mengerjakan tugas. Selamat sore, Genten. Selamat sore, Mister. Sore ini saya memanggil Genten ke sini terkait dengan pengumpulan tugas fisika ya yang belum Genten lakukan. Di sini saya konfirmasi dulu dari Genten sendiri. Apakah Genten sudah mengetahui ada tugas fisika yang harus dikerjakan? Izin Mister, terkait tugas fisika, sebenarnya saya sudah mengetahui Mister, cuma memang belum sempat saya kerjakan. Oh, seperti itu ya. Sebenarnya tidak cuma kamu saja sih yang pernah terlambat mengerjakan tugas, saya pun pernah telat dalam mengerjakan tugas seperti itu. Namun saya bisa memanage ini. Kalau menurut Genten sendiri, apa yang membuat Genten bisa terlambat mengumpulkan tugas? Jujur saja Mister, beberapa belakangan ini saya masih ada kegiatan Mister. Yang pertama itu saat ini itu saya sedang mengikuti lomba Mister, itu lomba penelitian di sekolah. Kemudian yang kedua saya juga ada kegiatan di OSIS Mister. Jadi cukup bertabrakan sehingga tugas-tugas yang Mister kasih itu belum sempat saya cek dan belum sempat saya kerjakan sampai sekarang. Berarti kan ada dua kegiatan ini, ada kegiatan lomba dan kegiatan OSIS. Ya. Kalau boleh saya tahu, ini kan berarti deadline-nya itu kapan kira-kira masing-masing kegiatan? Untuk lombanya ini, kalau deadline-nya itu 2 hari lagi Mister. 2 hari lagi, oke. Sedangkan untuk kegiatan OSISnya itu hampir setiap hari saya lakukan karena ini proyeknya lumayan Mister. Oke. Nah, Genten. Nah, kalau dihubungkan dengan budaya positif di sekolah, kira-kira menurut kamu gimana tindakan yang kamu lakukan? Izin Mister, kalau saya memang dari pribadi saya sendiri saya masih kurang sih dalam mengatur waktu saya Mister. Nah, pertama dalam prioritaskan urgensi kegiatan Mister. Jadi saya harap sih kedepannya saya bisa lebih fokus lagi antara tugas saya di luar kelas dan di dalam kelas, termasuk tugas-tugas yang guru-guru berikan. Oke. Kalau boleh saya perjelas, berarti kamu di sini belum melaksanakan budaya time management dengan baik ya. Oke. Kalau terkait dengan hal yang seperti itu, kira-kira bagaimana nih tindakan kamu terkait dengan pengumpulan tugas yang belum kamu lakukan? Begini Mister, ini kan jujur saja bukan tugas fisika saja yang saya belum kumpulkan. Ada tugas yang lain juga yang belum saya kumpulkan karena dua kegiatan yang tadi saya sampaikan. Nah, kedepannya hal yang saya akan lakukan, saya akan menyelesaikan dulu lomba saya Mister. Nah, sembari di sela-sela kesibukan itu, saya juga akan istilahnya menyicil tugas-tugas yang sudah terkumpul lumayan Mister, yang guru-guru berikan seperti itu. Jadi biar guru-guru juga tidak begitu kesusahan nanti melihat tugas saya, dan saya juga bisa mengerjakan nilai saya dengan pelan-pelan. Oke. Saya hargai kamu karena akan mengikuti lomba dan mengikuti kegiatan OSIS. Pasti dua kegiatan ini butuh waktu juga ya untuk mempersiapkan. Semoga nanti dua kegiatan ini bisa memberikan manfaat untuk kamu. Nah, terkait tadi dari pengerjaan tugas, karena kamu bilang akan mencicil, nah kira-kira berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan tugas fisika ini? Kalau dikaitkan dengan tugas-tugas yang lain juga kan tentunya. Izin Mister, sembari saya sekarang lebih fokus ke kegiatan lomba karena tenggatnya 2 hari lagi Mister, saya akan mencoba di sela-sela kegiatan lomba itu dalam mengerjakan tugas fisika Mister. Kalau saya targetnya itu lagi 2 hari tapi di sore hari Mister. Oke, 2 hari lagi di sore hari. Iya. Oke. Genten bisa mengumpulkannya langsung di Google Classroom ya, sesuai dengan link Google Classroom yang sudah saya bagikan dan kamu sudah bergabung di sana juga. Baik Mister. Ada hal yang ingin kamu sampaikan lagi Genten? Berkaitan dengan ini Mister, jujur saja saya pribadi minta maaf juga kepada Mister karena jujur saya keliru di sini. Saya mengambil banyak kegiatan dan manage waktu saya masih kurang Mister. Kedepannya saya akan berusaha lagi untuk selalu memperhatikan semua pekerjaan saya sehingga tidak terbengkalai seperti ini Mister. Oke, tidak apa-apa Genten. Jadi sebagai siswa kamu sudah sewajarnya untuk tetap belajar walaupun ada kesalahan, tetap belajar untuk menjadi yang lebih baik.
Jadi tetap diingat budaya-budaya positif yang sudah kita kembangkan di sekolah, termasuk salah satunya dengan tari management. Itu saja Genten hasil dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak Ustaz. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Genten. Saya dari siswa kelas 12 MIPA 1. Nah, hari ini saya izin memberikan testimoni mengenai bagaimana penerapan komunikasi dalam pemberian disiplin positif di sekolah saya. Nah, jadi ketika saya mengalami kekeliruan, saya diberikan pendekatan oleh guru-guru mengenai apa yang menjadi kekeliruan saya dan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Yaitu mengenai semisal ketika saya tidak membuat tugas, saya ditanyakan apa sebab dan akibatnya, kenapa saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian kenapa saya melakukan hal-hal yang sekiranya melanggar seperti itu, sehingga guru tersebut bisa tahu alasan yang tepat kenapa bisa saya melakukan itu, dibandingkan dengan ketika diberikan disiplin positif yang tiba-tiba langsung menjudge saya secara buruk, membilang saya malas ataupun sebagainya. Menurut saya cara pertama itu lebih efektif karena pertama guru tersebut akan melakukan pendekatan terhadap siswa sehingga siswa juga tidak merasa terlalu bersalah, sehingga kemungkinan untuk merefleksikan diri menjadi lebih baik lagi itu lebih besar peluangnya seperti itu. Kalau misal kita memakai cara yang kedua, mungkin saja kondisi mental siswa itu akan sedikit tertekan karena guru pun tanpa tahu alasannya dan guru tiba-tiba langsung menjudge siswa seperti itu. Nah, sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Om Santi Sansiaga. Terima kasih sudah menyaksikan 2 contoh kasus sebagai penerapan segitiga restitusi. Atas perhatian dari rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya duduk dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.